Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rantri Rama Sapitri dengan NPM C1C023092. Saya dari kelas 5E Program Studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengaturan bersama dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih mendalami nih mengenai materi pengaturan bersama ini, kita harus paham dulu nih mengenai konsep dan karakteristik pengendalian bersama dan pengaturan bersama. Kita akan membahas mengenai pengendalian bersama terlebih dahulu atau joint control. Pengendalian bersama itu sama dengan perjanjian kontraktual di mana dua pihak atau lebih memiliki kekuasaan bersama dalam pengambilan keputusan strategis, persetujuan bulat atau unanimous consent untuk keputusan penting, dan juga tidak ada satu pihak pun yang dominan atau bisa memutuskan sendiri. Artinya semua pihak yang terlibat itu mempunyai kendali yang sama dalam perusahaan tersebut. Tidak bisa nih ketika 3 orang bersatu itu hanya satu yang paling dominan atau yang menentukan. Harus ketiga-tiganya ini sepakat nih dalam pengendalian bersama ini. Kemudian itu pengendalian bersama itu harus diatur dalam kontrak. Misalnya kontrak kerjasama, perjanjian investasi, atau joint operation agreement. Nah, intinya tidak ada keputusan strategis yang boleh diambil oleh satu pihak saja. Semua yang terlibat itu harus setuju, harus mengambil keputusan yang disepakati bersama gitu kan. Tidak boleh semaunya saja, karena ini kan berasaskan kebersamaan gitu kan intinya. Kemudian kita akan membahas mengenai pengaturan bersama atau joint arrangement. Nah, pengaturan bersama itu adalah pengaturan di bawah pengendalian bersama yang memberikan hak tertentu bagi pihak-pihak yang terlibat. Ada dua komponen yang terlibat pada pengaturan bersama ini. Yang pertama ada hak atas aset dan kewajiban yang disebut sebagai joint operation, dan hak atas aset bersih yang disebut dengan joint ventura atau joint ventures. Fokus analisisnya itu adalah apakah hak pihak dalam kerjasama, apa hak pihak dalam kerjasama ini, dan juga apakah pihak memiliki hak atas hasil atau income ataupun hak atas aset yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga kita membahas mengenai jenis-jenis pengaturan bersama. PSAK nomor 66 mengidentifikasi dua jenis pengaturan bersama, yaitu yang pertama operasi bersama atau joint operation, di mana joint operation ini atau operasi bersama itu sama dengan pengaturan di mana para pihak itu memiliki hak atas aset terkait pengaturan, kewajiban atas liabilitas, dan masing-masing pihak itu mengakui aset, liabilitas, pendapatan, dan beban sesuai porsi keterlibatannya. Contohnya, dua perusahaan bekerja sama mengebor minyak nih teman-teman. Kemudian setiap perusahaan itu tentunya akan menyediakan peralatan, mengeluarkan biaya operasional, dan menerima hasil minyak sesuai dengan porsi masing-masing keterlibatan perusahaan tersebut. Lalu kita akan membahas mengenai ventura bersama atau joint venture, di mana ventura bersama ini adalah sama dengan pengaturan di mana pihak memiliki hak atas aset bersih, bukan hak atas aset individual. Perusahaan bersama berbentuk entitas itu tersendiri. Kemudian mitra mengakui investasi dengan metode ekuitas. Contohnya, PT A dan PT B itu membentuk entitas baru. Misalnya PT Citra Bersama dengan porsi kepemilikan masing-masing 50%. Nah, yang mendirikan PT Citra Bersama ini adalah dua perusahaan dengan masing-masing porsi kepemilikan sebesar 50%. Nah, artinya pihak dan B ini hanya mengakui investasi, tidak mengakui aset liabilitas individual PT C. Kemudian bagaimana sih perlakuan akuntansi pada pengaturan bersama? Kita bahas dulu mengenai operasi bersama yang untuk perlakuan akuntansinya, di mana pihak dalam operasi bersama itu harus mengakui aset yang dikuasai berupa kas atau aset operasi, persediaan, dan aset tetap yang digunakan dalam kerjasama. Kemudian juga harus mengakui mengenai liabilitas yang menjadi tanggungannya berupa utang usaha. Kemudian juga ada beban yang belum dibayar dan juga pinjaman terkait operasi. Kemudian untuk pendapatan dan beban yang harus diakui itu bagaimana? Pendapatan yang menjadi haknya dan beban yang menjadi tanggungannya itu harus diakui. Kemudian saya juga punya contoh terkait jurnal operasi bersama. Misalnya itu ada PT A dan PT B bekerja sama untuk tambang batu bara gitu kan. Porsi PT A adalah 60% dan biaya operasional bulan ini sebesar 500 juta rupiah dan dibayar oleh PT A terlebih dahulu. Maksudnya itu PT A dan PT B ini kan bergabung gitu kan di dalam bekerja sama, maksud saya, untuk tambang batu bara.
porsi PTA tadi kan 60%. Nah, dari 500 juta beban operasi itu dibayar dulu PTA, artinya 40%-nya itu harus menjadi kewajiban dari PTB. Namun, PTA ini yang membayar terlebih dahulu. Lalu bagaimana jurnal di PTA untuk mencatat bebannya itu sesuai dengan porsi? Nah, 60% kepemilikan itu tadi dikali dengan biaya operasional sebesar 500 juta. Dapatlah biaya operasional dari yang harus ditanggung oleh PTA itu sebenarnya sebesar 300 juta. Lalu bagaimana pencatatan atau jurnalnya? Nah, PTA ini akan mendebit yang namanya beban operasi tambang sebesar 300 juta rupiah, dan karena dia ini mengeluarkan biaya sebesar 300 juta rupiah, maka kita akan mendebit kas sebesar 300 juta rupiah. Lalu karena tadi kan disebutkan nih bahwa PTA ini membayar terlebih dahulu biaya operasional, maka akan mengirimkan tagihan ke PTB sebesar 40% sesuai dengan porsi kepemilikannya. Maka dikalikan 40% porsi kepemilikan PTB dikalikan dengan 500 juta biaya operasional, maka dapatlah 200 juta rupiah. Inilah tagihan yang akan dikirimkan dengan ke PTB gitu kan. Lalu bagaimana pencatatan di PTB? Nah, PTB akan mendebit yang namanya piutang kepada PTB. Piutang kepada PTB itu sebesar 200 juta rupiah. Ke PTA maksud saya, kan salah. Karena tadi kan PTB yang berhutang gitu kan. Kemudian kas atau beban operasi itu sebesar 200 juta rupiah sesuai dengan porsi kepemilikannya. Nah, itu tadi saat PT tagihan itu dikirim. Lalu bagaimana saat PTB itu membayar porsi biayanya tadi? Nah, maka karena dia membayar porsi biayanya tadi, maka dia akan mendebit kas sebesar 200 juta rupiah dan akan mengkredit yang namanya piutang kepada PTB sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita juga akan membahas mengenai Ventura bersama untuk perlakuan akuntansinya. Ventura bersama ini diakui sebagai investasi, bukan aset individual. Nah, pencatatan ini dilakukan dengan metode ekuitas. Nah, saya juga mempunyai contoh mengenai jurnal Ventura bersama ini, di mana misalnya itu PTA dan PTB itu membentuk PT Maju Jaya yang kita sebut sebagai joint venture gitu kan. Masing-masing menyetor modal sebesar 1 miliar untuk 50% porsi kepemilikan masing-masing. Jadi, dengan porsi kepemilikan 50%, mereka itu mengeluarkan per perusahaan itu sebesar 1 miliar rupiah. Lalu bagaimana sih pencatatan investasi awal dari PTA ini? Maka PTA itu akan mendebit yang namanya investasi pada PT Maju Jaya, bukan mengakui aset individualnya sebesar 1 miliar rupiah. Karena dia itu berinvestasi kepada PT Maju Jaya tadi, maka dia akan mengeluarkan kas gitu kan sebesar 1 miliar rupiah. Itu juga di posisi kredit. Kemudian jika PT Maju Jaya ini menghasilkan laba sebesar 400 juta rupiah, maka labanya ini akan diakui sebesar porsi kepemilikan masing-masing PTA dan juga PTB. Tadi kan porsi kepemilikan dari PTA dan PTB itu sama, sebesar masing-masing itu 50%. Maka dari laba sebesar 400 juta rupiah itu akan dibagikan gitu kan. Berapa sih besar laba yang harusnya diterima masing-masing PT gitu kan. Jadi kita kalikan gitu kan, 50% dikali dengan 400 juta rupiah, karena kan porsi kepemilikannya tadi 50%. Maka untuk PT Maju Jaya itu akan mendebit yang namanya investasi pada PT Maju Jaya sebesar itu untuk pencatatan dari PTA. PTA itu akan mencatat investasi pada PT Maju Jaya itu di posisi debit dengan sebesar 200 juta rupiah dan akan mengkredit bagian laba Ventura bersama sebesar 200 juta rupiah. Nah, namun jika PT Maju Jaya ini juga membagi dividen sebesar 100 juta rupiah, maka tentunya PTA dan PTB ini akan menerima 50% dari 100 juta itu, yaitu sebesar 50 juta rupiah untuk PTA dan 50 juta rupiah untuk PTB. Lalu bagaimana sih pencatatan atau jurnalnya? Nah, tentunya PTA dan PTB ini akan mendebit yang namanya kas karena mereka itu menerima dividen sebesar 50 juta rupiah dan akan mengkredit yang namanya investasi pada PT Maju Jaya sebesar 50 juta rupiah. Nah, teman-teman, pada materi pengaturan bersama ini yang harus kita tekankan, yang harus kita pahami itu mengenai pengendalian bersama itu sama dengan keputusan strategis yang harus ditujui semua pihak. Tidak bisa satu pihak itu dominan, tidak bisa satu pihak itu semena-mena kepada keputusan yang menyangkut perusahaan. Kemudian ada dua jenis pengaturan, itu ada joint operation dan joint venture. Kemudian lalu apa sih joint operation itu? Nah, joint operation itu meliputi mengakui aset, liabilitas, pendapatan dan juga beban. Sedangkan joint venture itu mengakui investasi dengan metode ekuitas.
ada jurnal untuk biaya bersama yang disebut sebagai operasi bersama, dan investasi itu untuk ventura bersama. Itu saja teman-teman materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengaturan bersama ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.